Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 23 Rajab Mudhar 1442 kita lanjutkan hadis 751 di dalam Al-Jami'us Shaghir. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Idza dhaharatil bid'ah, apabila muncul bid'ah-bid'ah. Salah satu bid'ah bagaimana? Wa la'ana akhiru hadhil ummah, melaknat orang akhir dari kalangan umat Islam, awwalaha, terhadap orang awal dari kalangan umat Islam. Jadi para sahabat dilaknat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dilaknat. Faman kana indahu ilmun, maka barang siapa yang memiliki ilmu, falyanshurhu, hendaklah dia menyebarkan ilmunya. Misalnya ilmu tentang fadilah para sahabat, ya, supaya tidak dicela. Fa inna katimal ilmi, maka sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu, yauma idzin, pada hari itu, kakatimi, seperti orang yang menyembunyikan ma anzalallah, apa yang Allah turunkan ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi sesuai fakta. Ternyata betul muncul beberapa generasi yang mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kelompok firqah Syiah. Mereka suka mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Syiah ada dua macam, ada yang ghulat, yang berlebihan, ada yang tidak. Yang ghulat itu sampai mengkafirkan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang sampai mengkafirkan sahabat Nabi, ini jadi kafir sendiri dia. Salah satunya tokoh yang terkenal suka mencela sahabat pada masa sekarang ini, yang namanya Yasirul Habib, sering disebut sebagai Yasir al-Khabith, karena ucapannya sangat buruk, suka mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Aisyah berzina, naudzubillah. Dia mengatakan bahwa Aisyah itu julukannya Humaira, yang artinya keledai kecil, naudzubillah. Humaira itu artinya adalah wanita yang putih, yang cantik jelita. Ini pujian Nabi kepada Aisyah istrinya, bukan Humaira keledai, bukan, ya, sama sekali enggak. Aisyah itu banyak ilmunya. Nah, makanya hadis ini meskipun dhaif ternyata sesuai fakta. Banyak orang-orang yang kemudian sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, la'ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Mereka pada melaknati orang-orang awal, melaknati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pesannya adalah apa? Falyanshurhu, yang punya ilmu hendaklah dia sebarkan ilmunya. Fadilah-fadilah sahabat ditulis. Alhamdulillah, saya punya seorang guru namanya Syekh Abdullah Al-Ubaid. Beliau menulis satu buku judulnya Fadailus Sahabah, Al-Arba'in fi Fadailis Sahabah, 40 hadis Nabi tentang fadilah-fadilah sahabat. Nah, ini salah satu pengamalan terhadap hadis tadi, menyebarkan ilmu tentang fadilah para sahabat supaya orang-orang paham bagaimana para sahabat, supaya tidak ada yang mencela para sahabat. Dan karya beliau ini sudah saya ringkas dalam satu buku yang lain dengan judul Mukhtasarul Arba'in fi Fadailis Sahabah, ringkasan arba'in dalam fadilah sahabat. Hadis berikutnya 752. Idza apabila ada menjenguk ahadukum, salah satu kalian, maridun, orang yang sakit, falyakul, hendaklah dia mengucapkan doa, Allahumma shfi abdak, ya Allah sembuhkanlah hambamu, yang ka'laka, supaya dia bisa melukai bagi engkau, aduwan, musuh, melukai orang-orang kafir, yaitu kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Au yamsyialaka, atau dia biasa berjalan karena engkau, ila salatin, kepada salat jamaah. Dalam riwayat yang lain ila janazah, ya, berjalan untuk mengantar jenazah. Nah, hadis ini menunjukkan, hadis ini sahih, menunjukkan bahwa salah satu doa untuk orang sakit adalah ini. Mendoakan orang sakit itu bebas, doa apapun. Pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh.
Tetapi contoh doa yang diajarkan Nabi ini ya, sembuhkanlah, tidak hanya sembuh aja, tapi sembuh supaya bisa melakukan jihad, supaya bisa sholat jamaah. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa sholat jamaah itu sangat-sangat dipentingkan oleh Nabi. Seolah-olah dengan hadis ini, dengan doa ini, Nabi seolah-olah ingin memberitahu tidak pantas umat Islam tidak sholat jamaah padahal dia tidak sakit. Jadi yang berhak untuk tidak hadir di sholat jamaah siapa? Orang-orang yang sakit. Tidak hadir di sholat jamaah silahkan. Tapi yang sehat walafiat tidak pantas dia ghaib dari sholat jamaah. Dia dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, malah pilih di rumah. Ini berarti telinganya nggak ada gunanya, okay? Telinga yang tidak berguna seperti ini. 753, idza 'ada ahadukum maridun, kalau seseorang itu menjenguk orang sakit, fala ya'kul indahu syai'an, maka janganlah makan padanya sedikit pun. Meskipun disuguhi teh, jangan diminum. Kenapa? Karena kalau nekat diminum, fa innahu hadduh, maka itulah bagian dia min iyadati, dari menjenguknya tadi. Alias dia nggak dapat pahala, dia hanya dapat teh yang dihidangkan. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, karena itu tidak bisa dijadikan hujjah. Karena itu kalau kita menjenguk orang sakit, dia suruh anaknya untuk menyiapkan hidangan, dia senang, Masya Allah engkau menjenguk saya, senang, nah, maka menghidangkan kepada kita, maka diminum nggak ada masalah. Apalagi kalau kita tahu bahwasanya kalau kita tidak minum dia tambah susah, nah ini jangan, tidak diminum. Dia susah itu berarti menyebabkan sembuhnya jadi tambah lama, Pak. Kita melakukan sesuatu yang menyenangkan dia itu menyebabkan sehatnya insya Allah semakin cepat. Karena orang sakit itu ada kaitannya dengan kejiwaan. Kalau kejiwaannya senang, dia akan cepat sehat. 754, idza arafal ghulam, apabila anak kecil sudah mengetahui yaminahu min shimalihi, tangan kanannya dari tangan kirinya, famuruhu bis shalah, maka perintahkanlah dia untuk salat. Hadis ini didhaifkan Al-Albani. Adapun hadis yang sahih bahwa Nabi menyuruh kita memerintahkan anak kita salat itu kalau sudah usia berapa? 7 tahun. Karena itu yang jadi patokan di sini usia 7 tahun suruh salat. Adapun kalau dia sudah tahu tangan kanan, tangan kiri, maka ini bukan jadi patokan. Tapi sebenarnya kata-kata ini, anak kecil mengetahui tangan kanan dari tangan kirinya, ini dipahami oleh para ulama, ini adalah satu kinayah bahwa maksudnya Nabi itu usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia ya sekitar 7 tahun tadi. Usia tamyiz itu adalah usia ketika anak sudah mandiri. Yang disebut mandiri itu bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Ini yang disebut usia tamyiz. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi 3 ini yang dihitung. Makan sendiri bisa enggak? Minum sendiri bisa enggak? Cebok sendiri bisa enggak? Kalau udah bisa berarti tamyiz. Anak yang tamyiz itu sudah boleh untuk adzan. Yang belum tamyiz jangan adzan. Anak yang tamyiz sudah bisa untuk mengimami salat. Yang belum tamyiz jangan mengimami salat. Hadis berikutnya 755, idza atasa, apabila bersin ahadukum salah satu kalian, falyadha, hendaklah dia meletakkan kaffaihi, kedua telapak tangannya, ala wajhihi, pada wajahnya, wal yakhfid, hendaklah dia merendahkan sautahu, suaranya. Jadi tidak boleh wajwing, enggak boleh. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa adab orang bersin ada 2. Adab pertama, hendaklah kedua telapak tangan ditutupkan di wajah. Boleh saja satu telapak tangan, ya, sebagaimana dalam penjelasan para ulama. Tujuannya apa wajah ini ditutupi? Karena kadang-kadang orang bersin, dia mengeluarkan dari hidungnya suatu kotoran yang ada pada tubuhnya. Misalnya liurnya, atau dari mulutnya liurnya misalnya. Kalau dari hidungnya berarti cairan hidungnya. Dan ini pernah saya alami, Pak. Ketika makan berjamaah di pesantren, saya mendengar teman saya di kelompok makan sana itu dia bersin keras. Nah, saya di kelompok yang lain itu saya kena imbasnya itu, ya. Jadi dia melemparkan ingusnya itu sampai ke tempat orang lain. Dia mungkin nggak sadar. Nah, saya juga diam aja karena kalau diberitahukan kepada dia banyak orang kan malu dia. Tapi maksudnya ini berarti pelajaran dari Nabi bahwa kenapa wajah ditutupi supaya kalau ada keluar sesuatu tidak mengganggu orang lain. Kemudian adab kedua adalah suaranya diringankan.
Jadi Nabi tidak senang ada suara bersin dikeraskan, nggak senang. Ini adab. Maka ada dua suara yang tidak senang Nabi itu dikeraskan. Pertama adalah suara bersin, yang kedua adalah suara bersendawa. Ada seseorang bersendawa dikeraskan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuffa anna jusha'ak, tahanlah dari kami sendawa kamu itu, karena yang paling banyak kenyang di dunia adalah yang paling banyak lapar, paling lama lapar di akhirat." Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka kalau kita makan, apalagi makan berjamaah, jangan sampai gelegaannya dibuka lebar-lebar. Ini menyebabkan orang tidak senang. Kadang sebagian orang ada yang jijik dengan begitu. 756. Idza atasa ahdukum, kalau seseorang itu bersin fahamidallah, lalu dia memuji Allah, fasyammitu, maka doakanlah dia, yaitu didoakan apa? Yarhamukallah. Wa idza lam yahmadillah, kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, fala tusyammitu, maka janganlah kalian mendoakannya. Hadis sahih. Jadi adabnya orang bersin adalah mengucapkan alhamdulillah, tetapi tidak wajib. Dengan bukti di sini Nabi mengatakan kalau dia tidak ucapkan alhamdulillah, jangan doakan. Nabi tidak mengatakan dia berdosa atau kalimat sejenis itu. Maka berarti ini tidak wajib. Tapi dia meninggalkan suatu keutamaan sehingga dia tidak berhak untuk didoakan. Karena itu kalau kita bersin hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ada cerita seseorang dapat jodoh, dapat istri solehah gara-gara bersin. Dia di kereta bersin, alhamdulillah. Maka di belakangnya ada orang mengatakan yarhamukallah. Kaget dia. Wah, siapa ini? Dia toleh, ternyata mbak-mbak. Nah, maka ditunggu, dia turun. Ketika turun dibuntuti, kemana rumahnya? Nah, kemudian dicatat alamatnya. Habis itu sepekan atau berikutnya 1 bulan kemudian dia berkunjung ke rumah tersebut. Pengen ta'aruf, ini kok ada orang paham agama, ucapan alhamdulillah orang bersin dijawab yarhamukallah. Nah, maka kenalan dengan keluarga tersebut. Ternyata betul itu adalah keluarga seorang laki-laki yang saleh, beberapa putrinya di situ, ada beberapa yang belum menikah. Nah, ternyata yang mendoakan yarhamukallah di kereta itu yang termasuk yang belum menikah. Nah, akhirnya dilamar dan kemudian jadi istrinya. Jadi subhanallah, gara-gara sunnah Nabi jadi dapat istri. 757. Idza atasa, apabila bersin ahadukum, salah satu kalian, falyakul, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Walyakul lahu, dan hendaklah dia mengucapkan walyuqal lahu, dan hendaklah diucapkan kepada dia yarhamukallah. Yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Walyakul huwa, dan hendaklah dia mengucapkan, yaitu yang bersin tadi, yaghfirullahu lana walakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Jadi adabnya orang bersin mengucapkan tahmid. Tahmidnya itu ada 3 macam. Boleh alhamdulillah, boleh alhamdulillahirabbil alamin seperti dalam hadis ini, boleh alhamdulillah ala kulli hal. 3-tiganya semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling bagus alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih disebutkan kutibat lahu 30 hasanah. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dari dalam hatinya, maka dicatat baginya 30 pahala, digugurkan darinya 30 dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, saat itu juga kita langsung dapat 30 pahala, dosa kita 30 gugur. Baik itu dalam salat atau di luar salat, baik itu karena bersin atau yang lain. Termasuk kita salat alhamdulillahirabbil alamin surat Al-Fatihah, itu langsung dapat 30 pahala, langsung gugur 30 dosa. Subhanallah. Kemudian ucapan yang ketiga ini, yaghfirullahu lana walakum, ini boleh juga diganti yahdikumullah wa yuslih balakum, sebagaimana yang terkenal itu. Hadisnya juga sahih. Jadi ada 2 riwayat. 758. Idza atasa ahadukum, kalau seseorang itu bersin faqala, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, qalatil malaikah, para malaikat menjawab, tapi kita enggak dengar ya, Rabbil alamin. Jadi seolah-olah apa? Tahmidmu kurang sempurna. Maka disempurnakan si malaikat. Fa idza qala Rabbil alamin, tapi kalau dia menambahi Rabbil alamin, maka si malaikat, para malaikat mengatakan qalatil malaikah rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati Anda.
Tapi hadis ini memang menurut Syekh Albani dhaif, meskipun hasan menurut Suyuti. 759, idza atasa ahadukum, kalau seseorang itu bersin falyushammithu, hendaklah mendoakan dia jalisuhu, teman duduknya. Maksudnya mendoakan yarhamukallah. Maksudnya kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Fa in zada, kalau dia itu lebih ala thalathin, dari 3 kali bersin, fahuwa mazkumun, maka berarti dia itu sedang flu. Wala yushammat atau wala yushammit, maka tidaklah dia itu didoakan ba'da thalathin, setelah bersin 3 kali. Jadi mendoakan orang bersin yang alhamdulillah itu dibatasi Nabi sampai 3 kali. Kalau dia bersin lagi yang keempat, itu tidak didoakan yarhamukallah. Tapi bukan berarti tidak didoakan apa-apa. Para ulama mengatakan la yushammat, tidak didoakan, maksudnya tidak didoakan yarhamukallah, tapi didoakan yang lain, doa yang sesuai dengan kondisi dia. Kondisi dia sedang apa? Sakit. Fahuwa mazkum, dia sedang flu. Jadi kata-kata dia sedang flu ini menurut para ulama seolah-olah Nabi mengatakan kepada kita, doakan dia kesembuhan. Karena itu kalau bersin yang keempat jangan diam, tetapi kita mendoakan yang cocok untuk dia. Misalnya Allahu yashfik, mudah-mudahan Allah sembuhkan engkau. Nah, sekaligus di sini saya ingin menegaskan, doa yang benar itu Allahu yashfik, bukan Allahumma yashfik. Allahumma itu kan manggil Allah, Allahumma ya Allah. Kalau Allahu yashfik, Allah semoga menyembuhkan kamu. Jadi ini berita, kita memberitai dia atau mendoakan dia, semoga Allah menyembuhkan kamu. Kalau pakai Allahumma, maka jangan yashfik, Allahumma shfih, Allahumma ya Allah ishfihi, sembuhkan dia. Karena Allahumma itu manggil Allah, Allahumma ya Allah. Nah, setelah kita panggil Allah, kita bilang ishfih, sembuhkanlah dia. Karena pernah saya lihat satu ceramah dari internet mungkin atau dari WA, seorang ustadz itu mendoakan begitu, Allahumma yahdi. Nah, itu doa yang salah begitu. Allahumma hdi atau Allahu yahdi, bukan Allahumma yahdi. Nah, maka kadang-kadang seorang pembicara itu ilmunya tampak ketika dia bicara. Karena itu kalau kita memang tidak punya ilmu, nggak usah nantang-nantang mau jadi pembicara. Nanti malah kita malu sendiri. Kenapa? Ilmunya jadi tampak. Oh, ilmunya kursemono. Ya boleh kita bicara, tapi sesuai yang kita tahu aja. Yang kita nggak tahu nggak usah gaya-gaya lah. Kita bisanya doa bahasa Jawa, ya bahasa Jawa aja, nggak usah gaya-gaya Allahumma yahdi. Malah ketahuan ilmunya segitu. Tapi bukan untuk kesombongan ini, tapi maksud saya adalah kita berhati-hati di dalam masalah doa. Tapi kemudian hadis berikutnya 760, idza azzamat, apabila mengagungkan umatku ad-dunya, dunia, nuzi'at minha, dicabut dari umatku haibatul Islam, kewibawaan Islam. Artinya orang-orang kafir sudah tidak takut lagi sama kita umat Islam. Itu kalau kita mengagungkan dunia. Mengagungkan dunia maksudnya gimana? Maksudnya pelit terhadap dunia, tidak mau menginfakkan pada ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ada infak untuk masjid, pembangunan masjid misalnya, kita longgar tapi nggak mau ikutan. Tapi kalau mau beli barang-barang baru selalu rajin. Nah, ini berarti mengagungkan dunia, pelit, tidak mau infak fisabilillah. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf, kalau umatku meninggalkan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan nahi munkar, hurimat, dia diharamkan barakatal wahyi, dari berkahnya wahyu. Artinya Quran masih berada di tengah-tengah kita, wahyu masih ada, tapi keberkahan nggak dapat. Tidak bisa memahami Quran dengan baik, tidak bisa mengamalkan Quran dengan baik. Wa idza tasabbat ummati, dan apabila umatku itu saling mencela, sakotot, maka dia itu gugur min ainillah, dari mata Allah. Maksudnya jadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sangat-sangat terkenal di kalangan saudara-saudara kita jamaah tabligh, tapi hadis ini memang derajatnya dhaif. Karena itu kalau kita menyampaikan hadis ini jangan menegaskan sabda Nabi, jangan. Tapi diriwayatkan dari Nabi, begitu caranya, adabnya. Dan juga kita jelaskan ini hadisnya dhaif supaya orang tidak terkecoh.
Memang isinya bisa aja benar, sesuai fakta. Fakta sekarang umat Islam kenapa rendah, kenapa lemah? Itu gara-gara ini, melanggarin. Dunia dibesarkan, amar ma'ruf ditiadakan, bahkan kalau ada orang yang amar ma'ruf dijebloskan penjara, kemudian saling cela antar umat Islam, satu kelompok pengajian dengan kelompok yang lain saling mencela. Nah, ini fakta semuanya ada pada kita. Dan hukuman-hukuman ini semuanya tampak pada kita semuanya. Na'udzubillah. Karena itu umat Islam tidak usah saling mencela. Kalau ada kelompok lain mencela kita, nggak usah dilayani. Kalau ada orang kafir mengejek kita, nah baru kita layani. Memang kamu musuh. Kalau saudara kita mencela kita, udah dibilangi aja, kamu saudara. Kamu mencela seorang gagas. Kamu saudara kok mencela. 761. Idza 'allamal 'alim, apabila orang alim itu mengajarkan ilmu, falam ya'mal, lalu dia tidak mengamalkan ilmunya, kana kal misbah, dia itu seperti lampu. Lampu yang dimaksud di sini lilin, atau tintir. Yudhi'u linnas, yang dia itu memberikan sinar kepada manusia, wa yuhriqu nafsah, tapi dia membakar dirinya sendiri. Hadis ini derajatnya palsu menurut Al-Albani. Tapi isinya bagus ya. Orang mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkan, berarti kan dia memberi manfaat kepada orang tapi mencelakakan diri sendiri. Nah, mirip dengan tintir atau lilin tadi. Orang lain dapat manfaatnya, sinarnya lilin tadi, tapi dia sendiri terbakar, akhirnya habis. Nah, maka para ulama mengatakan ilmu itu diadakan untuk dilakukan. Jadi ilmu itu diciptakan oleh Allah bukan untuk dibicarakan gini, bukan, untuk dilakukan. Dibicarakan ini hanya sekedar sarana saja supaya bisa dilakukan. Nah, kalau tidak dilakukan maka pasti engkau akan binasa. Kemudian para ulama mengatakan barang siapa yang mempunyai ilmu kemudian dia memberi manfaat untuk dirinya sendiri dan memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmu tadi, maka dia itu kasyamsi, seperti matahari. Nah, matahari itu manfaatnya untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Tapi siapa yang tidak mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, maka dia itu kal mighzal, itu seperti alat tenun, atau seperti jarum. Jarum itu gimana? Yaksu ghairah, dia memberi pakaian kepada orang lain, wala yaktasi, tapi dirinya sendiri utuh. Ada pak jarum berbaju, ada enggak? Enggak ada. Tapi jarum itu fungsinya masya Allah besar sekali dia. Dia enggak pernah berbaju, tapi gara-gara dia kita pakai baju. Nah, ini perumpamaan orang yang punya ilmu tapi hanya memberi manfaat kepada orang lain, dirinya sendiri malah tidak ngambil manfaat darinya. Maka ada seorang tokoh ahli tafsir katanya, tapi keluarganya tidak pakai jilbab. Nah, itu berarti termasuk yang begini-begini. Nggak ada gunanya untuk dirinya, nggak ada gunanya untuk keluarganya, dibiarkan keluarganya sengsara celaka begitu. Naudzubillah. 762. Idza amila, apabila beramal ahadukum, salah satu kalian, amalan, satu amal, falyutqinhu, maka hendaklah dia menyempurnakan amalnya. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, mimma yusalli, termasuk yang yusalli itu menghibur, binafsil musabi, jiwanya orang yang terkena musibah. Hadis ini dhaif. Hadis ini saya membacanya nggak paham, Pak. Apa sih kaitannya menyempurnakan amalan berkaitan dengan menghibur orang yang terkena musibah? Ternyata hadis ini ada sababul wurudnya. Nah, dengan membaca sababul wurudnya jadi kita paham. Nah, sababul wurudnya mari kita baca. Sudah saya tulis di bawah. Yaitu kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat mengubur putranya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini putra beliau mati pada usia 1,6 bulan. Fara'a furjatan fil labin. Lalu beliau melihat ada celah pada batu bata yang dipasang pada liang kuburnya. Nah, mestinya liang kubur itu dirapatkan begitu, supaya tidak ada tanah yang masuk ke dalam liang lahatnya. Nah, maka Nabi kemudian memerintahkan supaya lubang tadi itu ditutup. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini. Kalau seseorang itu beramal, maksudnya menutup liang lahat dalam kuburan, hendaklah dia sempurnakan, ditutup sempurna. Karena hal itu termasuk menghibur orang yang mendapatkan musibah, yaitu kematian anak. Sudah susah melihat kuburannya nggak sempurna, tambah susah lagi. Nah, jadi jangan menambah kesusahan orang yang sudah susah.
ya dihibur, yaitu dengan apa, kuburannya dibaguskan, disempurnakan, dirapikan gitu, sehingga bapaknya yang melihat kuburannya anaknya rapi ini jadi agak tentram ya. Kalau kuburannya modal madul kan susah juga Pak hatinya ya. Nah itu maksudnya begitu. 763 idza amilta, apabila engkau itu beramal sayyi'atan, satu dosa, fa ahdits, maka perbaharuilah indaha, pada waktu itu, taubatan, suatu taubat. As-sirru, dosa yang secara sir, bisirri, dilakukan taubat yang secara sir. Wal alaniyah, dan dosa secara terang-terangan, bil alaniyah, dilakukan taubat secara terang-terangan. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini bahwasanya kalau kita berbuat dosa yang dosanya itu secara sembunyi-sembunyi, maka hendaklah kita iringi setelahnya dengan perbuatan baik. Itu maksudnya. Jadi setelah berbuat jelek, berbuat baik. Kalau perbuatan jeleknya ini terang-terangan, maka perbuatan baiknya juga terang-terangan. Kalau perbuatan jeleknya ini sembunyi-sembunyi, maka perbuatan baiknya juga sembunyi-sembunyi. Tapi tidak harus begitu. Seandainya kita berbuat jelek sembunyi-sembunyi, kemudian kita berbuat baik terang-terangan, juga nggak ada masalah. Yang penting perbuatan baik setelahnya, sebagaimana hadis setelahnya 764. Idza amilta sayyi'ah, kalau kamu sudah melakukan keburukan, fa'atbi'ha, maka iringilah dia hasanatan, dengan kebaikan. Nah, kebaikannya bebas, ya? Tidak harus sembunyi dengan sembunyi, terang dengan terang, enggak. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus dosa tadi. Imam Ghazali mengatakan, kalau dosa itu adalah dosa mulut, maka paling bagus kebaikan yang kita lakukan juga kebaikan mulut. Kalau dosa itu dilakukan dengan tangan, maka paling bagus kebaikan yang kita lakukan juga kebaikan dengan tangan, supaya seimbang, okay? Karena dosa pada tangan berarti keburukan ada pada tangan kita. Nah, maka lakukan kebaikan dengan tangan tersebut. Misalnya habis memukul orang, okay? Nah, setelah minta maaf, kemudian kita berbuat dengan tangan kita yang baik. Misalnya bawa sedekah, bawa kepada anak-anak yatim, kemudian kepalanya dilus-lus. Nah, ini adalah berbuat baik dengan tangan kita. Meskipun tidak harus begitu, okay? Perbuatan dosa dengan tangan kita iringi dengan kebaikan dengan mulut, misalnya istighfar atau baca Quran 1 juz, itu nggak ada masalah. Tapi perkataan Imam Ghazali tadi itu bagus karena sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, man halafa minkum, barang siapa yang terlanjur bersumpah mengatakan demi Lata demi Uzza. Ini karena sudah terlanjur adat orang Arab ngomongnya begitu. Nah, begitu masuk Islam kadang-kadang keterlepasan ngomong demi Lata demi Uzza. Falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini kan dosa mulut diubah apa? Diganti dengan amal mulut juga, amal soleh mulut. Ini hadis muttafaqun alaih. 756. Idza amilta, apabila engkau beramal asyra sayyiatin, 10 keburukan, fa'mal, maka beramallah hasanatan, 1 kebaikan. Tahdirhunna, engkau akan cepat meluluhkan dosa-dosa tadi, biha, dengan kebaikan tersebut. Hadis ini dhaif. Karena itu jangan menunggu 10 dosa. Saya tak tunggu 10 baru berbuat baik. Nah, ini kelamaan. Kalau kita menunggu 10, bagaimana kalau 9 dosa kemudian langsung mati? Naudzubillah. Mati dalam kondisi dosa. Ya, begitu 1 keburukan langsung ingat, langsung diiringi dengan kebaikan. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus sadar setiap hari kita itu berbuat dosa. Karena itu setiap hari marilah kita wirid istighfar minimal 100 kali. Istighfar adalah wirid paling bagus untuk menghapuskan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Surat Al-A'raf, surat apa? Al-Anfal ayat 33. Allah tidak bakal menyiksa suatu kaum sementara mereka masih istighfar. Nah, maka kalau semua kita di Indonesia ini setiap hari istighfar 100 kali, insya Allah siksa Allah tidak dikirim ke Indonesia. Padahal Indonesia ini sebenarnya sudah berhak untuk mendapatkan siksaan. Miras dilegalkan, itu kan sudah nantang siksa itu, Pak. Miras dilegalkan, nantang siksa. Bank dibuka, dilegalkan, itu juga nantang siksa. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam Al-Qur'an,
Fa illam taf'alu fa'adzinu biharbin minallahi wa rasulih, atau fa'dzinu, dua qiraah. Kalau kalian masih nekat melakukan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mau riba itu ditantang perang sama Allah. Nah, kita perang sama Allah, kapan menangnya? Allah Maha Kuasa, kita nggak punya apa-apa. Nah, ini sesuatu apa? Kengerian. Para ulama katakan ada dua dosa yang ditantang perang oleh Allah. Pertama adalah riba, yang kedua adalah memusuhi wali Allah. Wali Allah dimusuhi, ditantang oleh Allah, perang. Itu hadis, dalam hadis yang sahih, hadis qudsi. Nah, maka dua dosa itu dua dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun menurut orang itu sepele. Mereka menganggap apa? Riba itu sepele. Buktinya banyak orang-orang yang masih berani riba padahal sudah ngaji, ya udah paham riba haram, masih nekat aja. 766, idza umilat, apabila dilakukan al khati'atu, dosa fil ardi, di bumi, karena adalah man syahidaha, orang yang menyaksikan dosa tadi, fakarihaha, lalu dia membencinya, kaman ghaba anha, dia seperti orang yang ghaib darinya, yang tidak menghadirinya, artinya dia tidak ikut dapat dosa. Wa man ghaba anha, tetapi siapa yang ghaib dari dosa tadi, faradiyaha, lalu ridho, jadi setelah mendengar beritanya dia ridho, kana kaman syahidaha, dia seperti orang yang menyaksikannya, maksudnya dia dapat dosa. Nah, maka ketika misalnya di anggota dewan misalnya lagi membahas suatu masalah apa, nah, kemudian mereka ngetok palu misalnya, dilegalkan minuman keras. Nah, bagi yang hadir tapi hatinya tidak senang, hatinya benci, atau dia menyampaikan kritikan terhadap itu, nah, itu nggak ikut dapat dosa. Tapi kalau dia hadir dan dia ikuti itu, dia ngikuti apa yang yang ditetapkan tadi, nah, dia dosa. Nah, kita yang tidak hadir, rata-rata rakyat kan nggak hadir itu kan, tapi mendengar berita setelah itu harus benci. Kalau kita tidak benci, kita ridho, maka kita ikut dosanya padahal kita nggak hadir dalam majelis tersebut. Naudzubillah. Karena itu hari-hari ini khutbah Jumat bagus kalau kita bicara masalah minuman keras, supaya masyarakat itu paham minuman keras itu dalam Islam bukan masalah sepele, masalah yang sangat-sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi menyebutnya sebagai ummul khaba'ith, induk dari perbuatan jahat. Induknya itu adalah minuman keras. Kok bisa disebut induk gimana? Karena orang kalau sudah minum minuman keras, mabuk, itu apapun dia lakukan. Membunuh orang dia lakukan, menzinai keluarganya dia lakukan, naudzubillah, menzinai anaknya, menzinai tetangganya, dan lain-lain. 767, idza apabila gharabat, telah tenggelam asyamsu, matahari, fakaffu, maka tahanlah sibyanakum, anak-anak kalian. Maksudnya jangan dibiarkan keluar rumah. Fa innaha, karena sesungguhnya hal itu, jam itu, saatun, satu waktu, yang syuru, yang tersebar, fiha, padanya, asyayatin, para setan. Apa? Yungsyaru. Yungsyaru, disebarkan, fiha, padanya, asyayatinu, para setan. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika sudah azan maghrib atau sudah tenggelam matahari, anak-anak kita harus masuk rumah. Jangan keluar rumah, jangan kelayapan. Boleh keluar rumah untuk ke masjid, nggak apa-apa. Tapi sampai di masjid segera pulang, jangan main-main. Nah, banyak anak-anak kan begitu, habis maghrib kemudian main-main di luar masjid, di pelataran masjid, lari-lari. Nah, itu nggak benar seperti itu. Setelah di masjid selesai pulang. Atau kalau mau TPA di masjid ba'da maghrib silahkan, pengajian ba'da maghrib nggak masalah. Yang penting di dalam ruangan, di dalam rumah, di dalam masjid, ditahan. Kenapa? Karena ketika sudah tenggelam matahari itu setan sedang tersebar. Para ulama mengatakan setan itu dia sembunyi ketika matahari masih ada. Begitu matahari sudah tenggelam, maka mereka pada keluar semuanya. Nah, ketika mereka keluar semuanya, keluarnya itu berbarengan gitu, Pak. Nah, ketika keluarnya bareng begitu, itu biasanya kalau setan ketemu anak di jalan itu langsung diganggu, dikasih was-was, dikasih sehingga banyak yang kejinan gara-gara itu. Bahkan ada seorang sahabat Nabi disandera oleh jin. Jadi dia keluar dari rumah disandera oleh jin. Akhirnya istrinya nunggu lama sekali nggak pulang-pulang. Nah, memang disandera oleh jin. Akhirnya dianggap sudah mati, akhirnya dia nikah. Nah, begitu nikah, kemudian sahabat ini pulang ke rumah. Pulang ke rumah, loh, dapat istrinya udah nikah. Wah, dia nggak terima. Kamu istri saya kok nikah gimana?
Nah, kamu lama pergi, saya kira udah mati. Dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Nah, maka Sayyidina Umar tanya, kenapa kamu itu tinggal lama istrimu? Saya itu disandera oleh jin. Wah, Sayyidina Umar jadi tertarik. Ceritanya piye ceritanya? Kok bisa disandera sama jin? Ini hadisnya sahih dalam silsilah sahihnya Syekh Albani. Akhirnya dia cerita, saya disandera oleh jin, jinnya jin kafir. Nah, setelah beberapa lama disandera oleh jin, ternyata jin kafir ini perang dengan jin muslim, kalah Pak jin kafirnya. Jadi ternyata jin itu juga ada perang, ada jotosan, ada kungfu mungkin, nah, segala macam lah, kayak manusia. Bahkan para ulama mengatakan segala yang ada di manusia, firqah-firqah sesat itu ada pada jin. Jadi ada jin sunni, ada jin syiah. Menurut pendapat ini loh, saya nggak ngerti, belum pernah kenalan saya. Kemudian jin ini setelah jin kafirnya kalah, akhirnya jin muslimnya ini menawari sahabat tadi. Kamu tampaknya bukan dari kelompok kita. Ya betul, saya bukan, saya dari manusia. Nah, sekarang kamu pilih aja, kamu pilih tetap bersama kita, nggak apa-apa, kita hidupi, atau kamu pilih pulang ke rumah. Ya saya pilih pulang lah. Nah, daripada apa? Bersama kaum jin, akhirnya dia dipulangkan ke Madinah. Nah, kemudian Sayyidina Umar bertanya, baik, jin itu bagaimana makannya? Jin itu bagaimana perginya dan sebagainya? Nah, dijawab oleh sahabat ini yang pernah disandera oleh jin. Nah, kembali ke sini. Anak-anak kecil kenapa tidak boleh dibiarkan keluar rumah pada waktu maghrib? Karena khawatir terkena jin. Pertanyaan, kenapa anak kecil? Bukankah jin itu juga bisa mengganggu orang-orang dewasa? Nah, para ulama jawab, anak kecil itu biasanya dua. Biasanya dia bawa najis, biasanya dia tidak zikir kepada Allah. Nah, setan itu paling gampang mengganggu orang kayak begini. Bawa najis, kena setan nanti. Karena itu kalau kita kena najis, segera dibersihkan. Jangan kita apa? Memudah-mudahkan, Allah nggak apa-apa, yang penting nggak sholat. Jangan begitu, karena kotoran yang ada pada kita, najis yang ada pada kita itu menyebabkan setan mudah mengganggu kita. Monggo. Selain kejinan, wallahu alam, apakah ada pengaruh yang lain sebabnya? Tapi ala kulli hal itu termasuk waktu yang barokah, waktu ba'da maghrib. Para ulama menyebutkan waktu-waktu barokah, salah satunya adalah apa? Waktu ba'da maghrib. Sampai Sayyidina Salman mengatakan, ahyu ma bainal isya'ain. Waktu antara maghrib dengan isya ini hidupkanlah dengan ibadah. Kenapa? Ini waktu istimewa, waktu barokah. Nah, maka mungkin ya salah satu efeknya juga anak-anak kecil kalau dia main-main begitu, maka dia tidak mendapatkan barokah yang disiapkan oleh Allah pada waktu tersebut. Nah, paling bagus anak-anak kita setelah salat maghrib dibawa pulang ke rumah, kemudian ngaji bersama di rumah. Tidak harus sampai isya, anak-anak kecil kan kadang-kadang nggak sabar itu. Minimal apa namanya, misalnya 1 surat, 2 surat, atau mungkin 1/4 jam, habis itu makan bersama, udah cukup bagus. Bahwa anak-anak dibiasakan pada maghrib itu amal soleh, ibadah. Kalau sudah isya silahkan anak-anak keluar, nggak apa-apa. Ba'da isya anak-anak sepedaan, nggak apa-apa, karena waktu bersebarnya setan tadi sudah berhenti. Karena disebutkan oleh para ulama kalau sudah isya itu setan pada berpisah-pisah, tidak kumpul satu grup tadi. 768. Idza ghadiba ahadukum, kalau seseorang itu marah, falyaskut, hendaklah dia diam. Maksudnya diam selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir nggak apa-apa, tapi kalau selain zikir diamlah. Kenapa? 2 sebabnya. Pertama, orang yang marah biasanya tidak bisa mengendalikan nafsunya sehingga ucapannya nggak tertata. Nanti dia ngomong perkara-perkara yang tidak bagus, begitu marahnya selesai dia menyesal. Nah, maka Nabi mengajari kita diam supaya nanti tidak menyesal. Yang kedua, orang kalau marah dia berkata-kata keras, itu marahnya tambah menjadi-jadi. Tapi kalau dia diam, maka marahnya berangsur-angsur surut. Nah, maka disuruh diam ini supaya dia tidak menyesal, juga supaya tidak tambah kemarahannya. 769. Idza ghadiba ahadukum, kalau seseorang itu marah wa huwa qa'im, sedang berdiri, falyajlis, hendaklah duduk. Fa in dhahaba, kalau lenyap anhu darinya al-ghadab, marah, maka sudah cukup. Wa illa, tetapi kalau belum cukup, falyattaji, maka hendaklah dia berbaring. Kenapa? Karena manusia ini tercipta dari tanah. Nah, begitu dia mendekat kepada asalnya, yaitu tanah, maka dia menjadi tenang. Nah, sehingga dia disuruh apa? Duduk, dan dia disuruh berbaring.
Ini ada ceritanya, Pak. Ini kan hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dzar. Abu Dzar waktu itu ketika sedang mengairi kolamnya, dibikin malah marah oleh seseorang. Mungkin dibocorkan kolamnya atau gimana. Nah, begitu dibikin marah, beliau langsung duduk. Setelah duduk, beliau lanjutkan dengan berbaring. Nah, ini orang-orang heran, dibikin marah malah turui biasa. Nah, maka beliau mengatakan, sabda Nabi, kalau seseorang marah itu dia berdiri hendaklah duduk. Kalau sudah lenyap ya sudah, kalau belum lanjutkan dengan berbaring. Nah, orang-orang biasanya melanjutkan. Kalau berbaring masih marah, mati yawai. Nah, semestinya berbaring sudah lenyap marahnya. Nah, kalau kita berbaring belum lenyap marahnya gimana? Lakukan hadis berikutnya 770. Idza ghadibar rajul, kalau seseorang itu marah faqala, lalu dia mengucapkan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, sakana ghadabuh, pasti tenang marahnya. Jadi orang yang marah, ini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Kalau di sini dikatakan dhaif, tapi oleh Syekh Albani disahihkan karena hadis ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Inni la'alamu kalimatan, saya mengetahui satu kalimat, lau qalaha, kalau orang marah itu mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajid, pasti marahnya lenyap. Yaitu kalau dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti lenyap kemarahannya. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi tidak hanya Bukhari Muslim malah. Nah, kalau di sini tadi a'udzubillah, kalau dalam Bukhari Muslim a'udzubillah minasyaitonir rajim, dan itu lebih bagus karena lebih lengkap kalimatnya, lebih besar pahalanya. Tapi seandainya a'udzubillah saja, para ulama katakan nggak apa-apa, karena ini maksudnya berlindung kepada Allah dari setan, karena marah itu munculnya dari setan. Jadi ringkasnya, orang yang marah dia disuruh 3. Disuruh mulutnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disuruh mulutnya diam dari perkataan-perkataan selain dzikir, disuruh duduk. Ada satu lagi tambahan, tetapi hadisnya dhaif, disuruh berwudu. Tapi meskipun hadisnya dhaif, oleh para ulama diamalkan. Kenapa? Ma'qul, sesuai dengan nalar. Bagaimana? Marah dari mana sumbernya? Dari setan. Setan ciptakan dari api. Api kalah dengan air. Nah, maka berwudu. 771. Idza fa'at, apabila telah condong al-afya'u, bayangan. Maksudnya condong itu sudah tergelincir matahari. Wahabbat, dan telah bertiup al-arwahu, angin-angin. Fadhkuru, maka sebutlah hawaijakum, hajat-hajat kalian. Maksudnya minta kepada Allah, sebutkan hajat-hajat kita. Fa innaha, karena sesungguhnya hal itu sa'atul awabin, waktunya orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadisnya adalah kalau sudah tergelincir matahari masuk waktu zuhur, maka itu adalah waktu mustajab doa. Silahkan doa sebanyak-banyaknya. Tapi hadis ini memang dhaif. Tapi sebenarnya cukup bagi kita bahwa ketika azan dikumandangkan itu adalah waktu yang mustajab. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thintani la turaddani." Ada 2 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Ad-du'a indan nida, doa ketika azan, tidak hanya azan zuhur, azan apapun juga. Wa tahtal matar, juga ketika turun hujan. Hadis riwayat Imam Hakim sahih. Nah, maka ketika mendengar azan, sambil kita mendengarkan sambil berdoa. 772. Idza futihat, apabila telah ditaklukkan Misru, negara Mesir, fastausu, maka saling berwasiatlah bil Qibti, kepada orang-orang Qibti, ya orang-orang Mesir, khairan, untuk berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Fa inna lahum, karena sesungguhnya orang-orang Qibti itu memiliki zimmatan, perlindungan, wa rahiman, dan kekerabatan. Maksudnya Nabi Muhammad SAW punya hubungan kerabat dengan orang-orang Qibti. Dari sisi apa? Dari sisi Rasul SAW itu mendapatkan budak dari kalangan Qibti, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Dan Maryah Al-Qibtiyah kemudian dikumpuli oleh Nabi. Kemudian Maryah Al-Qibtiyah memiliki putra dari Nabi SAW, yaitu Ibrahim tadi yang wafat pada usia 1,6 bulan tadi. Nah, maka berarti ada hubungan di sini. Demikian juga dari sisi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim dulu ketika dia itu membawa istrinya yang pertama, yaitu Sarah, kemudian dia dihadiahi wanita Qibti, yaitu Hajar. Nah, kemudian Hajar ini
dinikahi oleh Nabi Ibrahim, melahirkan anak namanya Ismail. Nah, dari Nabi Ismail ini ada kemudian keturunan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ada hubungan rahim, ada hubungan kerabat dari sini, dari sisi ini. Nah, karena itu dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita menjaga hubungan kerabat meskipun hubungan kerabat yang sangat-sangat jauh. Nabi Ibrahim dari Mekah, bukan dari Mesir. Tapi beliau suruh untuk berbuat baik kepada orang Mesir. Kenapa? Orang-orang Mesir itu ada hubungan kerabat dari sisi Hajar, yaitu istrinya Nabi Ibrahim yang kedua. Dia melahirkan Nabi Ismail melahirkan kemudian seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 773. Idza futiha, apabila dibukakan alal abdi kepada hamba ad-du'a, doa, falyad'u rabbah, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah itu yastajibulah, akan mengabulkan doanya. Hadis ini dhaif. Maksud hadisnya adalah kalau seseorang itu diberi ilham oleh Allah untuk membaca doa sesuatu, maka hendaklah doa itu dia baca. Kenapa? Itu tanda bahwa Allah akan mengabulkan. Jadi muncul dalam benak kita bahwasanya kita ingin berdoa begini. Nah, ketika muncul dalam benak kita itu berarti ilham dari Allah, itu doa dari Allah, bacalah. Maka insya Allah akan dikabulkan. Dan ini meskipun hadisnya dhaif, tapi menurut saya sesuai fakta. Kadang-kadang kita itu dalam benak kita ada suatu ucapan doa yang kita ingin mengucapkannya, kemudian kita ucapkan, ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kisah-kisah seperti itu. Misalnya Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia melihat Imam Sibawayh itu adalah seorang ulama ahli nahwu, sehingga kalau orang bicara nahwu mesti nyebut Sibawayh, dianggap seolah-olah dia penemu ilmu nahwu. Nah, maka Imam Sibawayh ini muncul dalam benaknya, dia pengen minta kepada Allah diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang baru, yang nanti ilmu itu akan dinisbatkan kepada dia, sehingga semua orang mempelajari ilmu itu pahala mengalir sama dia. Nah, maka dia berjalan dari rumahnya menuju ke Mekah. Sambil berjalan itu sepanjang perjalanan berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah saya ilmu yang baru, yang belum ada sekarang, ilmu itu dibukakan supaya saya bisa menguasainya, nanti orang-orang mengambil manfaat darinya. Ternyata betul, belum sampai Mekah itu sudah ada ilmu baru. Dan ilmunya unik, Pak. Ilmunya dari mana diambil? Ilmunya dari orang nutuk-nutuk batu atau kayu. Orang mecah batu itu kan ketika memukul itu kan ada nadanya, tahu ya? Nah, dari nada memukul itu tiba-tiba beliau mendapat firasat, oh ini bisa digunakan untuk membuat suatu syair ini. Nah, maka muncul namanya ilmu arud. Ilmu arud itu adalah ilmu untuk membuat syair. Nah, itu ditemukan oleh siapa? Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dikabulkan doanya oleh Allah setelah dia terbersit untuk meminta sesuatu kepada Allah itu, kemudian dia lazimi doa tadi sebagaimana di sini ya, falyad'u rabbah, hendaklah dia berdoa dengan doa tersebut, maka Allah akan mengabulkannya. Nah, ternyata betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ilmu arud itu ya tidak wajib, nah, itu ilmu tambahan saja. Kalau seandainya kita sampai mati nggak belajar ilmu arud ya nggak dosa. Apalagi orang-orang Jawa, kalau dibacakan syair malah mumat, mudeng-mudeng. 774. Idza fa'alat ummati, kalau umatku itu melakukan 15 khoslah, 15 perkara, halla bihal bala, maka wajib mengenainya bala. Kenapa? Karena 15 perkara ini adalah ummahatudz dzunub, itu adalah pokok-pokok perbuatan dosa. Pertama, idza kanal maghnam, apabila ghanimah itu menjadi diwalan, dikuasai oleh orang-orang atasan. Artinya ghanimah tidak dibagikan untuk kaum muslimin yang berhak, tapi malah dikuasai oleh orang-orang, para raja dan keluarganya, orang-orang istana, seperti sekarang ini, para pejabat yang menguasai harta rakyat. Wal amanatu, dan amanah itu maghnaman, menjadi ghanimah. Maksudnya orang mengambil amanah dalam rangka untuk mengkhianatinya. Orang menjadi pejabat, tujuannya untuk mengeruk harta. Nah, ini berarti amanah sudah dijadikan sebagai ghanimah. Zaman dulu amanah itu ditakuti, Pak. Orang takut kalau diangkat jadi pejabat, sangat takut. Begitu diangkat jadi pejabat, bukan alhamdulillah, innalillah, bukan sujud syukur, tapi nangis.
Nah, zaman sekarang malah orang pengen jadi pejabat. Kenapa? Pengen ngeruk. Nah, itu berarti amanah dijadikan ghanimah. Waz zakata, dan zakat dijadikan maghraman, sebagai utang. Artinya seseorang itu mengeluarkan zakat itu dia tidak mengharapkan pahala dari Allah, tapi dia terpaksa, seperti orang yang dipinjemi utangan oleh seseorang. Dia memberikan dengan terpaksa, keberatan. So, kowe iki dadak jilih, memberikannya terpaksa. Dan dia pengen balik lagi. Nah, orang zakat juga begitu. Dia zakat terpaksa pengen dapat kembalian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti sifat yang jelek seperti itu. Wa ata'a ar-rajul zaujatahu, laki-laki taat kepada istrinya. Wa aqqa ummahu, durhaka kepada ibunya. Wa barra sadiqahu, berbuat baik kepada temannya. Wa jafa abahu, tapi menjauhkan bapaknya. Wartafa'atil aswat fil masajid, dan meninggilah suara-suara di masjid-masjid. Maksudnya suara-suara yang tidak pantas di masjid nih, suara nyanyian atau misalnya tengkar di masjid atau jual beli di masjid nih. Kalau suara kajian keras nggak apa-apa, adzan keras nggak apa-apa. Wa kana, dan adalah zaimul qaumi, pemimpin suatu kaum, ardalahum, orang yang paling rendah di antara mereka. Jadi tidak pantas jadi pemimpin tapi malah jadi pemimpin. Biasanya ngurusi WC tapi apa? Sekarang ngurusi rakyat. Nah, radati. Biasanya ngurusi keramik, sekarang ngurusi apa? Negara, ora dadi. Wa akramar rajulu, dan seseorang itu wa ukrima, dan seseorang itu dimuliakan makhafata syarri, karena takut terhadap keburukannya. Jadi dimuliakan bukan karena punya kemuliaan, tapi karena dia jahat. Wa syuribatil khumur, dan minuman keras ditenggak. Walu bisal harir, dan dipakai sutra, yaitu oleh laki-laki. Wattukhidat, dan diambil al-qainatu, biduanita. Nah, ini sudah ada sekarang semuanya di Indonesia ini. Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Wala'ana, dan telah melaknat akhiru hadhil ummah, orang akhir dari umat ini, awalaha, kepada orang awalnya. Falyartaqibu, maka hendaklah mereka menunggu, inda dzalika, pada waktu itu, rihan hamra, angin yang warnanya merah, au khosfan, atau terbenam ke dalam bumi, ya, dihukum oleh Allah dibenamkan di bumi, au maskhon, atau diubah bentuknya, diubah menjadi kera atau menjadi apa, babi dan sebagainya. Tapi hadis yang panjang ini derajatnya apa? Dhaif. 775, idza qala ar-rajul, apabila seseorang berkata li akhihi, kepada saudaranya, maksudnya sesama muslim, jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalas kamu dengan kebaikan. Faqad ablagha, maka sungguh dia telah dahsyat fis sana'i, di dalam memuji dia. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maksudnya kalau kita berterima kasih kepada seseorang, maka hendaklah mengucapkan jazakallahu khairan. Kenapa? Karena ini adalah pujian yang paling bagus, paling mentok. Enggak ada lagi yang lebih dahsyat daripada itu. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh berdoa dengan doa lain. Doa lain enggak apa-apa. Karena Nabi itu kadang-kadang ketika disiapkan oleh Ibnu Abbas air setelah beliau buang hajat, dia mengatakan Allahumma faqihu fiddin, ya Allah pahamkanlah dia dalam agama. Jadi tidak harus apa? Jazakumullah khairan, doa apapun sesuai kondisi dia. Kenapa Ibnu Abbas itu didoakan supaya paham agama? Karena Ibnu Abbas itu rakus terhadap ilmu. Nah, maka cocoknya didoakan ilmu. Ada pemuda belum menikah, berbuat baik sama kita, nah, didoakan jazakallahu bikron, mudah-mudahan Allah membalasi kamu dengan apa? Perawan. Nah, nggak ada masalah. Ada orang berbuat baik kepada kita, dia sudah menikah, tapi dia pengen nikah lagi, jazakallahu khairan wa bikron, nggak apa-apa, mudah-mudahan Allah membalas kamu dengan kebaikan dan perawan yang kedua. Nah, nggak ada masalah, ditambah-tambah begitu, bukan bid'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.